Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Gimana nih kabar sahabat Senang Tani semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Senang Tani, kalau pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu mikorizа dan apa saja sih manfaatnya untuk tanaman. Namun manfaat yang sangat banyak tadi tidak akan kita rasakan kalau cara pengaplikasiannya sudah salah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara pengaplikasian mikorizа yang tepat pada tanaman. Jadi simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani semua, gimana nih? Udah pada paham kan mengenai apa itu mikorizа dan apa saja manfaatnya untuk tanaman? Karena di video kami sebelumnya sudah kami jelaskan cukup jelas mengenai mikorizа ini apa dan apa saja yang bisa tanaman dapatkan dari hubungan antara mikorizа dengan akar tanaman ini sendiri. Nah, berbagai manfaat tadi tidak akan bisa kita rasakan kalau cara pengaplikasiannya salah. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa produk pertanian ini memerlukan cara pengaplikasian khusus sesuai dengan prosedurnya supaya efektivitas dari produk ini bisa tetap dirasakan manfaatnya dan juga tidak memberikan efek negatif bagi tanaman. Nah, sebenarnya untuk produk mikorizа ini, cara pengaplikasian tentunya sudah dicantumkan pada bagian belakang kemasan dan setiap produk memiliki cara pengaplikasian yang berbeda-beda tergantung dengan bentuk produknya itu apa dan juga spesifikasi dari produk tersebut. Namun ada beberapa produk juga yang mungkin belum mencantumkan cara pengaplikasian dari mikorizа tadi dan mungkin sahabat Senang Tani yang ingin mengaplikasikannya agak kebingungan. Nah, jadi mari kita belajar bersama tentang cara pengaplikasian mikorizа ini supaya lebih efektif untuk tanaman, jadi manfaatnya bisa kita rasakan. Nah, sebelumnya kembali mengenai dasar dari mikorizа ini. Mikorizа ini merupakan jamur yang tumbuh pada akar tanaman. Nah, jadi prinsip dari pengaplikasian mikorizа ini adalah bagaimana supaya produk mikorizа ini bisa menempel ke akar tanaman. Nah, jadi tentunya produk mikorizа ini yang pertama tidak bisa diaplikasikan dengan cara dispray. Karena mikorizа kita sudah tahu sendiri bahwa dia ini merupakan jamur yang tumbuh di bagian perakaran tanaman, jadi tentunya kita juga harus mengaplikasikannya pada bagian akar tanaman khususnya. Karena sifat dari jamur mikorizа ini dia mampu berkecambah jika kondisi lembab, namun spora yang berkecambah tadi bisa mati kalau dia tidak menemukan tanaman inangnya. Jadi kita harus berusaha untuk mengaplikasikan mikorizа ini lebih dekat dengan perakaran tanaman supaya spora yang berkecambah tadi langsung bisa menemukan tanaman inangnya sehingga mikorizа ini bisa hidup di akar tanaman tersebut. Mungkin sahabat Senang Tani ada yang masih kebingungan apakah mikorizа ini bisa diaplikasikan dengan dikocor atau tidak. Nah, berdasarkan beberapa sumber yang kami cari sebelumnya, karena sifat dari jamur mikorizа ini adalah aerobik atau dia memerlukan udara untuk bisa tetap hidup. Jadi dia jika terkena air dengan waktu yang cukup lama, maka mikorizа ini tidak bisa hidup. Nah, jadi dari dasar tadi, cara pengaplikasian mikorizа dengan dikocor ini tidak diperbolehkan. Kemudian selain itu, jika kita mengaplikasikan mikorizа ini dengan cara dikocor, maka kemungkinan mikorizа ini untuk menempel pada akar tanaman akan lebih sulit karena dia langsung larut ke tanah dan menjauhi akar tanaman. Berbeda jika kita mengaplikasikan dekat dengan perakaran tanaman, maka spora yang berkecambah tadi langsung bisa menemukan akar tanamannya. Nah, jadi itu adalah dasar dari pengaplikasian jamur mikorizа. Nah, sebenarnya untuk cara pengaplikasian jamur mikorizа ini ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan dan itu juga tergantung dengan produk yang kita aplikasikan karena masing-masing produk memiliki dosis dan juga cara pengaplikasiannya tersendiri. Nah, secara umum untuk pengaplikasian jamur mikorizа ini bisa kita lakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama saat
kita melakukan penyemaian. Nah, karena pengaplikasian mikoriza ini sebaiknya dilakukan sejak sedini mungkin supaya mikoriza ini bisa langsung menginfeksi akar tanaman. Jadi saat penyemaian itu merupakan saat yang paling baik untuk mengaplikasikan mikoriza ini. Harapannya supaya dari kecil akar tanaman ini sudah terinfeksi oleh mikoriza sehingga saat dipindah tanamkan pun mikoriza sudah menempel di akar tanaman tersebut. Jadi sahabat siram tani mungkin juga tidak perlu mengaplikasikan ulang mikoriza ini jika sudah diaplikasikan di persemaian. Kemudian karena jamur mikoriza ini juga memerlukan waktu yang cukup untuk dia bisa menginfeksi akar tanaman, maka jika kita mengaplikasikan saat kita lakukan penyemaian, ini akan lebih memberikan waktu kepada jamur mikoriza ini untuk bisa menginfeksi akar tanaman terlebih dahulu, dan kedepannya efek yang ditimbulkan oleh tanaman ini bisa kita rasakan lebih cepat. Karena semakin cepat jamur mikoriza ini menginfeksi akar tanaman, maka manfaat yang kita rasakan juga akan bisa semakin cepat. Nah, untuk pengaplikasian saat dilakukan penyemaian ini kita bisa lakukan dengan mencampurkan produk mikoriza ini ke media semai yang akan kita gunakan untuk menyemai benihnya. Kemudian untuk dosisnya biasanya sudah tercantum pada bagian belakang kemasan. Beberapa produk yang kami lihat seperti Mycogrow ini untuk dosis yang diaplikasikan saat penyemaian ini menggunakan dosis 10 kg untuk 1 meter kubik media semai. Nah, kemudian cara pengaplikasian yang kedua adalah dengan menaburkan saat dilakukan penanaman atau pindah tanam. Nah, cara ini juga menggunakan dasar seperti tadi, yaitu mengaplikasikan mikoriza sedini mungkin supaya dia punya waktu untuk bisa menginfeksi akar tanaman. Nah, dengan mengaplikasikan mikoriza ini saat kita melakukan penanaman di lahan terbuka, ini juga akan lebih bisa memberikan waktu bagi jamur mikoriza ini untuk lebih cepat menginfeksi akar tanaman sejak tanaman masih kecil. Kemudian manfaatnya pun bisa dirasakan lebih cepat. Nah, cara pengaplikasian saat penanaman ini bisa kita lakukan dengan cara kita membuat lubang tanam terlebih dahulu, kemudian kita taburkan produk mikoriza ini ke dalam lubang tanam tersebut sesuai dosis pada kemasannya. Nah, kalau di sini kami ada contoh jamur mikoriza dalam produk Mycovir. Di sini sebenarnya ada berbagai macam jenis tanaman di sini dan dosisnya ini berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman tersebut. Untuk pengaplikasian di lubang tanam di sini untuk cabai dan kentang menggunakan dosis 10 gram per tanaman. Kemudian untuk kopi ini menggunakan 150 gram per tanaman. Kemudian untuk tanaman buah-buahan menggunakan 150 gram per tanaman. Dan untuk sayuran dan tanaman lain ini bisa juga menggunakan dosis 150 gram per tanaman. Jadi sesuaikan dosis penggunaan ini dengan apa yang tertera di dalam kemasannya. Nah, kemudian setelah kita memasukkan mikoriza tadi ke lubang tanam, kita bisa langsung melakukan penanaman dari bibit yang sudah kita semai. Kemudian kita tutup kembali dengan tanah. Nah, mungkin ada juga beberapa sahabat siram tani yang bertanya apakah pengaplikasian mikoriza ini bisa dicampur dengan pupuk kimia atau pupuk organik. Nah, saat pengaplikasian di lubang tanam ini sebaiknya pengaplikasian mikoriza ini dilakukan secara tunggal. Mengapa? Karena tujuan utama kita mengaplikasikan mikoriza ke lubang tanam adalah supaya dia bisa langsung menyentuh akar, sehingga dia akan lebih mudah untuk menginfeksi akar tanaman. Nah, jika kita mencampur mikoriza ini dengan pupuk organik ataupun pupuk kimia, maka ini akan lebih menghambat mikoriza ini untuk bisa sampai ke akar. Kemudian selain itu, mikoriza ini juga jika dicampur dengan pupuk organik yang kelembapannya ini cukup tinggi, maka dia akan menyebabkan spora mikoriza ini bisa berkecambah. Nah, karena sporanya sudah berkecambah tapi dia tidak langsung bertemu dengan akar, maka kemungkinan spora ini akan mati. Karena sifat dari mikoriza ini adalah simbion obligat atau dia hanya bisa hidup jika ada tanaman inangnya. Jadi jika sporanya berkecambah tapi tidak langsung menemukan tanaman inang, maka dia akan mengering dan mati. Nah, itulah sebabnya kita harus menghindari pencampuran
produk mikoriza ini dengan pupuk-pupuk yang lain. Apalagi jika sahabat Serentani mengaplikasikan beberapa jenis fungisida yang dia ini masuk ke dalam tanah, perlu dihindari juga jika sahabat Serentani mengaplikasikan mikoriza ini, karena mikoriza ini adalah jamur dan beberapa penelitian juga sudah membuktikan bahwa pengaplikasian fungisida baik itu kontak maupun sistemik ini bisa menghambat pertumbuhan mikoriza dan juga menghambat infeksi mikoriza ini ke akar tanaman. Jadi sebisa mungkin jika kita mengaplikasikan mikoriza ke tanah atau ke tanaman, kita menghindari pengaplikasian fungisida yang masuk ke tanah. Nah, kemudian cara pengaplikasian yang ketiga adalah dengan seed coating atau pelapisan benih. Nah, untuk pengaplikasian dengan seed coating ini bisa kita lakukan kalau produk mikorizana ini berbentuk tepung atau powder. Nah, beberapa mikoriza mungkin ada ya yang berbentuk powder dan ada juga yang berbentuk butiran, seperti Mycogrow itu berbentuk butiran, kemudian Mycovir ini juga berbentuk butiran. Nah, untuk pengaplikasian dengan seed coating tadi kita bisa lakukan dengan mikoriza yang bentuknya tepung. Dan pelapisan benih ini juga efektif digunakan untuk benih yang ukurannya cenderung sedang, seperti benih jagung, benih bawang, kopi, dan benih-benih yang ukurannya cenderung sedang. Kalau untuk benih yang ukurannya ini cenderung kecil seperti cabai, mungkin ini akan sedikit sulit karena dari ukurannya yang kecil ini kemungkinan produk mikoriza ini untuk menempel di permukaan benih tersebut akan semakin kecil juga karena luas permukaannya yang kecil. Nah, untuk cara pengaplikasian dengan cara seed coating ini, sahabat Serentani bisa mencampurkan antara benih dengan produk mikoriza yang berbentuk tepung tadi dengan dosis yang sudah ditentukan di kemasannya, dengan membasahi terlebih dahulu benih tersebut supaya tidak kering, supaya lebih lembab sedikit, tapi jangan sampai dia sangat basah. Jadi usahakan supaya bagaimana caranya produk mikoriza ini bisa menempel ke benih tersebut. Harapannya jika kita ingin menyemai ataupun menanam langsung benih tersebut, maka jamur mikorizanya sudah berada pada benih yang akan kita tanam tadi. Atau sahabat Serentani jika ingin mengaplikasikannya pada benih yang berukuran kecil seperti cabai, sahabat Serentani bisa menunggu terlebih dahulu sampai benih ini agak berkecambah sedikit, baru kemudian dicampur dengan produk mikoriza yang berbentuk tepung tadi. Nah, jadi itu adalah cara yang ketiga. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan mencampurkan produk mikoriza ini ke dalam media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam. Nah, ini khususnya bisa kita lakukan untuk menanam di pot ataupun polybag. Jadi dalam jumlah tanah yang cukup sedikit, kita bisa mencampur terlebih dahulu mikoriza ini ke media tanam tersebut dengan dosis yang sudah ditentukan tentunya. Kemudian kita campur sedemikian rupa, kemudian langsung kita lakukan penanaman. Nah, untuk pengaplikasian dengan mencampurkan mikoriza ke media tanam ini sebaiknya tidak didiamkan terlalu lama, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mikoriza ini jika dia kondisinya lembab, maka sporanya akan cepat berkecambah. Kemudian jika tidak langsung kita tanami media tanam tadi, maka mikoriza ini tidak segera menemukan tanaman inang, jadi mikoriza ini bisa mati sehingga efektivitasnya pun akan menurun. Nah, jadi itu adalah beberapa cara pengaplikasian mikoriza supaya lebih efektif dan manfaatnya bisa kita rasakan pada tanaman yang kita tanam. Jadi yang pertama adalah dengan mencampurkan produk mikoriza ini ke media semai yang akan kita gunakan untuk menyemai. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menaburkan mikoriza ini ke lubang tanam, kemudian langsung kita lakukan penanaman. Cara yang ketiga adalah dengan seed coating atau melapisi benih dengan produk mikoriza khususnya yang berbentuk tepung. Kemudian cara yang keempat adalah dengan mencampur media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam dengan mikoriza tadi, kemudian langsung kita tanam. Nah, jadi itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kemudian
Jika sahabat Senang Tani ada yang bertanya, apakah pengaplikasian mikoriza ini harus rutin atau hanya sekali pengaplikasian? Berdasarkan sumber yang sudah kita cari sebelumnya, bahwa pengaplikasian jamur mikoriza ini prinsipnya adalah sejak dini, sejak tanaman masih kecil atau saat penyemaian. Kemudian mikoriza ini merupakan jamur hidup, jadi dia akan seterusnya menginfeksi tanaman dari saat kecil sampai tanaman ini besar, dan dia pun karena dia ini makhluk hidup, dia mampu berkembang biak dengan menggunakan sporanya. Jadi perlu kita ketahui bahwa dengan pengaplikasian mikoriza ini, maka selamanya tanaman ini akan terinfeksi dengan jamur mikoriza kalau tidak ada hal-hal lain yang menghambat pertumbuhannya. Jadi sebenarnya pengaplikasian satu kali ini sudah cukup selama tanaman ini masih hidup. Namun berdasarkan beberapa penelitian ini membuktikan bahwa jika kita mengaplikasikan mikoriza ini saat penyemaian dan kemudian kita tambahkan mikoriza lagi saat kita lakukan penanaman, maka efektivitasnya akan lebih tinggi lagi karena tentunya populasi mikorizanya akan semakin banyak, jadi manfaatnya pun juga akan semakin besar untuk tanaman tersebut. Dan perlu sahabat Senang Tani ketahui bahwa mikoriza ini memerlukan waktu sekitar 1-3 hari untuk bisa menginfeksi akar tanaman. Jadi jika kita sudah mengaplikasikan mikoriza ini ke tanah, kemudian selama itu tidak langsung kita lakukan penanaman, maka selama 3 hari itu spora mikoriza ini akan berkecambah, dan karena dia tidak menemukan akar tanaman untuk diinfeksi, maka dia akan mati. Kemudian efek yang ditimbulkan oleh jamur mikoriza ini bisa muncul sekitar 4-8 minggu setelah pengaplikasian. Jadi karena mikoriza ini merupakan makhluk hidup yang dia ini membutuhkan proses juga untuk tumbuh dan juga memberikan manfaat untuk tanaman, jadi manfaatnya pun tidak bisa kita rasakan secara instan. Seperti jamur-jamur agen hayati yang lain seperti trichoderma, nah itu juga manfaatnya tidak bisa kita rasakan secara langsung, tapi ini memerlukan proses yang cukup lama. Dan berdasarkan sumber yang sudah kita cari, bahwa jamur mikoriza ini memberikan efek yang paling signifikan pada saat puncak fase vegetatif tanaman. Jadi mungkin saat puncak fase vegetatif tanaman kita akan lebih bisa merasakan manfaat yang sangat besar dari pengaplikasian jamur mikoriza ini. Dan cara pengaplikasian yang sudah saya sampaikan tadi ini juga tergantung dengan produk yang sahabat Senang Tani gunakan, karena masing-masing produk ini memiliki dosis dan juga cara pengaplikasiannya masing-masing. Dan untuk yang saya sampaikan tadi ini merupakan cara pengaplikasian secara umumnya saja, dan untuk pengaplikasian selanjutnya sahabat Senang Tani bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah tertera di dalam kemasannya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang harus kita hindari untuk mencegah penurunan efektivitas dari produk mikoriza yang kita aplikasikan ke tanaman. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, dan terima kasih juga sudah mendukung channel ini untuk berkembang. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.